Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan dalam Fathu Misra, dalam penaklukan kota Mesir. Juga berkaitan erat dengan karomah dan kemuliaan dari Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Kita tahu di kalangan, di lingkungan ataupun di daerah kita banyak pintu-pintu ataupun lemari-lemari yang bertuliskan Umar Al-Faruq. Itu beralasan banyak dari orang-orang tua kita mengatakan untuk menjadi penangkal jin, juga untuk melindungi diri dari mara bahaya. Itu beralasan, itu bukan omong kosong. Sebab memang dalam hadis Rasulullah saja dijelaskan bahwasanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab lewat di suatu jalan, maka setan tidak akan lewat di jalan itu, pasti akan menempuh jalan yang lain. Banyak kisah-kisah Sayyidina Umar bin Khattab, ketegasan, keras, lugas beliau itu memang ditakuti. Beliau ditakuti oleh seluruh makhluk, bukan sekedar manusia, tapi jin juga takut pada beliau. Jika Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang paling pemalu dan seluruh alam malu kepada Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani dan seluruh alam takut pada beliau. Jangankan manusia, jin, sungai-sungai pun takut pada beliau. Salah satu kisah yang banyak kita dengar, beliau membentak malaikat Munkar dan Nakir. Dan juga ketika ada peminum khamr yang ketakutan melihat beliau, ketika dibentak, khamr itu pun menjadi air putih karena takutnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan bahas tentang keunikan dan karomah beliau. Di sini ada judul Arusun Nil, pengantin Sungai Nil. Lama futihat Misru ata ahluha ila Amr bin al-As hina dakhala unah min syuhuril Qibtiyah. Ketika Mesir telah ditaklukkan dan yang menjadi gubernur di sana, karena umat Islam menjadi satu ketika itu dalam ruang wilayah Khulafaur Rasyidun. Jadi Mesir adalah suatu kota, bukan suatu negara. Jadi ketika Mesir ditaklukkan, maka ahlu Misra yang diwakili oleh tokoh-tokoh mereka datang kepada Sayyidina Amr bin As yang notabene adalah gubernur Mesir ketika itu, datang untuk menyampaikan masalah. Dan ini terjadi pada bulan Bu'unah. Bu'unah adalah bulan Mesir kuno, bulan Mesir kuno. Faqalu lahu, maka masyarakat ini datang kepada Sayyidina Amr bin As dan berkata, ayyuhal amir, inna linailina hadha sunnatun la yajri illa biha. Wahai raja, wahai amir, Sungai Nil kita punya tradisi, dan jika tradisi itu tidak dilakukan, maka Nil tidak akan mengalir. Anda tahu, Nil adalah sumber kehidupan kami. Nil adalah sumber mata pencaharian kami juga. Maka beliau berkata, faqala lahum, wa madzaka, apa itu? Qalu idza dakhalat 12 lailatan min hadhihi syahr amadana ila jariyatin bikrin wa akhadnaha min abawaiha ghasban aw ridan ila akhirih. Mereka bertanya, mereka berkata, ketika telah masuk pada bulan ke-12, bulan ke-12 min syuhuril Qibtiyah, di bulan-bulan Mesir kuno, maka tradisi Nil, mereka harus meletakkan seorang gadis belia, seorang gadis muda untuk dijadikan pengantin bagi Sungai Nil. Bahasa kita, untuk dijadikan tumbal untuk Sungai Nil. Dan jika tidak melakukan tradisi ini, dan jika kita tidak melakukan tradisi ini, maka Nil tidak akan mengalir. Kami pinta gadis itu dari orang tuanya, min abawaiha wasban aw ridwan, atau tau'an aw karhan, suka atau paksa, akan kami ambil gadis tercantik di Mesir, gadis termuda, tercantik dan terindah di Mesir, harus kami ambil untuk dijadikan pengantin Sungai Nil. Sebab jika kita tidak melakukan tradisi ini, Nil tidak akan mengalir lagi. Apa jawab dari beliau? Tidak. Dalam Islam tidak ada tradisi itu. Bahkan Islam datang untuk menghapus
tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahasa beliau, inna hadza la yakunu fil Islam, innal Islam yuhaddimu ma kana qablah. Maka masyarakat Mesir ketika itu pulang dengan tangan hampa, pulang dengan sesuatu yang tidak mereka dapatkan. Maka orang-orang Mesir selama 3 bulan, dari bulan Bu'unah, bulan Ubaib, dan bulan Masro, bulan-bulan Mesir kuno, mereka kehilangan sungai Nil. Arti dari kehilangan di sini, mereka tidak lagi mendapatkan manfaat dari sungai Nil. Sungai Nil benar-benar berhenti. Sungai Nil tidak lagi menjadi sumber kehidupan mereka. La yajri qalilan wala katsiran, tidak ada. Hatta hama'u bil jala anha, sampai orang-orang masyarakat Mesir ingin menabrak peraturan dari Amir Misra Amr bin al-As radhiyallahu an. Kita tidak perlu izin, kata tokoh mereka, kita tidak perlu izin, kita langsungkan saja, kita ambil para perawan yang cantik, indah, dan paling cantik luar biasa di Mesir, kita langsung serahkan, kita langsung jadikan pengantin sungai Nil. Jika kita terus-terusan begini, dengan alasan kita pamit tidak diizini, jika kita terus-terusan begini, maka kita benar-benar akan lumpuh, maka kita benar-benar tidak akan menemukan kehidupan lagi di Mesir. Hanya mereka sudah menyiapkan, mereka sudah siapkan tanggal, siapkan berbagai perlengkapan. Sayyidina Amr bin As sebagai tamu dari Madinah datang ke Mesir, meskipun jadi Amir Misra, menjadi pemimpin tertinggi di Mesir, beliau tidak bisa apa-apa, karena memang benar sungai Nil tidak lagi mengalir, sungai Nil benar-benar lumpuh. Akhirnya Sayyidina Amr bin As mengirimkan surat ke Madinah, minta pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata dalam surat itu, wahai Amirul Mukminin, kami mengalami masalah ini. Beliau ceritakan kadza wa kadza, kami mengalami kisah, kami mengalami masalah seperti ini, demikian. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirimkan surat kepada beliau, plus surat kecil di dalamnya, plus bitokoh di dalamnya. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Amr bin As yang ada di Mesir, kau benar, sadaqta ya ibn al-As, kau benar, Islam datang untuk menghapus, untuk membongkar, untuk merobek tradisi-tradisi jahiliyah yang demikian, karena tidak sesuai dengan norma dan Islam value, nilai-nilai Islam. Maka, dan di dalamnya, bahasa dari Sayyidina Umar bin Khattab, di dalamnya aku kirimkan surat kecil untuk sungai Nil, lemparkan surat ini untuk sungai Nil. Jadi surat itu surat besar untuk Amr bin As, dan di dalamnya ada bitokoh kecil sekitar seperti KTP, seperti bitokoh surat kecil untuk sungai Nil. Karena penasaran, Sayyidina Amr bin As membuka surat kecil itu. Apa isinya? Kok saya penasaran, kok bisa-bisanya Amirul Mukminin ngirim surat kepada sungai Nil yang notaben adalah makhluk mati, bukan makhluk hidup, benda mati. Nah, ketika itu akhadhal bitaqah faidan fiha, apa di dalamnya? Ini isi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdillah Umar bin Khattab Amirul Mukminin ila Nail Misra. Amma ba'du fa in kunta makhluqan la tamliku dharran wala naf'an wa anta tajri min qibali nafsik wa bi amrik fanqati wala hajata lana bika. Wa in kunta tajri bi haulillah wa quwwati fajri kama kunta. Wassalam. Itu isi suratnya. Jadi isi suratnya, assalamualaikum min Umar bin Khattab ila River Nil. Jadi dari Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin untuk sungai Nil, di surat itu. Amma ba'du fa in kunta, jika kau Nil, dalam surat itu, ini dari Sayyidina Umar bin Khattab, jika kamu bisa menciptakan manfaat dan bisa menciptakan mudarat, dan kamu juga mengalir dengan dirimu sendiri, dengan watak dan kekuatanmu sendiri, fangkoti wala hajatala nabik, cukup tak usah mengalir, kami tidak butuh padamu, cukup tak butuh. Tapi bahasa beliau,
Wa in kunta tajri bihaulillah wa quwwati fajri kama kuntah. Wassalam. Tapi jika kau mengalir dengan kekuatan yang diberikan Allah padamu, dengan haulillah, dengan daya dari Allah, fajri kama kuntah. Macam-macam mengalir. Kembalilah seperti semula. Wassalam. Bahasa beliau singkat dan padat. Dalam suatu riwayat yang lain juga disebutkan, fa in kunta tajri min kibalik fala tajri wa in kana Allahul wahidul qahhar huwallazi yajrika fa nas'alullahul wahidul qahhar ayyajriyaka. Jika kau mengalir karena dengan yang kekuatan diberikan Allah, maka aku minta kepada Allah al-wahidul qahhar untuk mengalirkanmu. Dalam riwayat yang lain, wassalam. Dan surat itu pun dilipat kembali oleh Sayyidina Amr bin As. Lalu surat itu dilemparkan ke sungai Nil yang ketika itu sudah mulai mengering. Hanya ada sebagian genangan-genangan air. Lumpuh luar biasa sungai Nil. Beliau lemparkan surat itu. Pas surat itu menancap di tanah. Di tanah yang tidak ada genangan-genangan air. Tanpa menunggu waktu yang lama. Wa fi sa'atin. Dalam waktu yang sesaat itu juga ada suara gemuruh dari ujung sungai Nil. Ada suara gemuruh seakan-akan ada suara banjir. Dan benar, gemuruh itu adalah aliran air besar. Dan Allah telah mengembalikan Nil seperti semula bi barakati Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin Al-Faruq radhiyallahu an. Bahkan sungai Nil sampai pada ketinggian 16 dhira. Padahal sungai Nil itu hanya berisi sekitar 14 dhira. Artinya benar-benar meluber sungai Nil, melimpah, meruah. Ini karena karomah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dan juga barokah karomah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada lagi tradisi-tradisi pengantin sungai Nil. Seandainya karomah Sayyidina Umar bin Khattab tidak terjadi di tanah Mesir, maka betapa menyedihkan jika dalam tiap tahun harus ada tumbal, harus ada wanita muda yang diserahkan untuk menjadi tumbal sungai Nil. Maka semoga Allah merahmati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nil pun kembali seperti semula, masyarakat Mesir pun bahagia, dan tradisi ini dihapus seperti sebelumnya, tak ada apa-apa. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi puncak keriduan manusia tidak bisa kita capai. Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu keadilan beliau bisa menghapus tradisi di Mesir. Keadilan beliau dijadikan tawassul oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyeberangi sungai Dajlah, untuk menyeberangi sungai Tigris, dan berbagai keadilan-keadilan yang lain, dan berbagai karomah-karomah karya beliau yang lain. Tapi puncak keriduan manusia la ghayatah. Puncak keriduan manusia tidak bisa kita capai. Meskipun beliau luar biasa adilnya, dijadikan seperti ini, dijadikan seperti itu, tapi selalu ada hati yang dengki, selalu ada hati yang benci kepada beliau. Ketika umat Islam bahagia di tanah Romawi karena telah mendapatkan banyak wilayah kekuasaan, banyak mendapatkan ghanimah untuk melestarikan, untuk memakmurkan kota Madinah, mereka bahagia di sana, tapi Madinah berduka cita. Khalifah yang sangat adil ini bersimbah darah di mihrab beliau. Beliau tertusuk oleh rakyat beliau sendiri. Beliau bersimpuh di mihrab beliau. Beliau akan dibunuh oleh budak dari Syurahbil bin Hasanah, seorang delegator tangguh kemarin yang kita bahas. Syurahbil bin Hasanah, Mughirah bin Syu'bah, sang delegator tangguh dalam perang Qadisiyah. Mughirah bin Syu'bah punya budak bernama Abu Lu'lu'ah Al-Fairuzi, dan orang ini yang akan membunuh, yang akan menusuk Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau melaksanakan sholat subuh. Kronologi lengkapnya, keseruan kisahnya akan kita bahas di edisi selanjutnya. Maka nantikan dan terus
dukung channel ini untuk bisa menyampaikan nilai-nilai Islami, untuk bisa menyampaikan agar kami lebih semangat untuk menyampaikan nilai-nilai pesantren, kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang dititipkan oleh guru-guru kami. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.